Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika metrik. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Nah, adapun pembahasan kita hari ini yaitu mengenai grafik fungsi eksponensial. Bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi eksponensial? Simak terus ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Semoga video ini membantu Ananda semuanya. Langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi fungsi eksponensial. Apa sih definisi fungsi eksponensial? Itu akan kita ketahui dengan cara seperti permasalahan sebelumnya. Jika ada sel bakteri yang tercatat ada 2 bakteri ya, setiap bakteri akan menjadi 3 kali dalam setiap periodenya. Nah, jika kita buat tabelnya, dia akan bentuknya seperti ini. Periode X itu 0, 1, 2, 3 sampai X atau sampai N. Banyak bakteri itu misalnya K, yaitu awalnya 2. Nah, karena dia membelah 3 kali dalam setiap periodenya, berarti 3 kali 2, 3 kali 3 kali 2, sampai seterusnya nanti. Fungsi eksponensial atau fx itu disimbolkan dengan fx ya, dengan variabel x. Itu di awalnya 2 dan seterusnya bentuknya akan seperti ini. Ini namanya bentuk fungsi eksponensial. Nah, jika nanti dia periodenya x, maka banyak bakterinya dalam bentuk fungsi berarti 3 pangkat x kali 2, seperti itu ya. Nah, misalkan awalnya terdapat sebanyak k bakteri. Setelah beberapa periode X, bakteri menjadi sebanyak Fx bakteri. Artinya, itu tergantung X-nya berapa. Berarti nilai X ini saling berhubungan dengan Fx. Artinya, hubungan antara K dan Fx dinyatakan dengan, ini dia. Fx sama dengan K dikali 2 pangkat X. Nah, maka fungsi eksponensial itu adalah suatu fungsi yang memetakan untuk setiap X elemen bilangan real ke fungsi fx, yaitu K dikali A berpangkat X. Dengan A itu lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, baik, selanjutnya mengenai bentuk umum fungsi eksponensial. Adapun bentuk umumnya berupa fx sama dengan k dikali a pangkat x atau y sama dengan k dikali a pangkat x. Artinya fx sama dengan y. Dengan syarat a lebih dari 1 atau a-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Di mana a adalah bilangan pokok atau basis, y adalah variabel tak bebas, x variabel bebas, sedangkan k adalah konstanta. Nah, bagaimana sih bentuk atau contoh fungsi eksponensial? Berarti ada 2 bentuk nih secara umum. Pertama, ketika A-nya lebih dari 1 atau basisnya lebih dari 1. Bisa kita kasih contoh seperti ini. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, Y sama dengan 2 pangkat X ini bisa kita sederhanakan ya, atau bisa kita bentuk dia menjadi Y sama dengan 1 dikali 2 pangkat X. Nah, 1 ini adalah K-nya dan 2 adalah basisnya. Y sama dengan 3 pangkat X, artinya Y sama dengan 1 dikali 3 pangkat X. Nah, 1 adalah K dan 3 adalah basisnya atau A-nya. Bagaimana dengan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1? Nah, berarti kalau kita jabarkan dia 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Nah, diperoleh 2 dikali 2 pangkat X. 2 ini adalah konstantanya atau K, dan 2 yang ini menjadi basisnya atau A. Nah, jika ini sama ya, konsepnya kita jabarkan menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 berapa? Setengah. Setengah dikali 2 pangkat X. Nah, bentuknya menjadi K kali A. Dengan K-nya setengah, 2 sebagai basisnya. Kalau seperti ini gimana? Contoh yang terakhir. Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 6 dikali 2 pangkat X. Nah, ini dia. K-nya kita 6. Dan A-nya sama dengan 2 atau basisnya sama dengan 2.
Itu salah satu contoh atau beberapa contoh jika basisnya lebih dari 1. Nah, bagaimana jika basisnya lebih dari 0 kurang 1 atau suatu bilangan antara 0 sampai 1. Misal, kita beri contoh Y sama dengan 1/2 pangkat X. Sama ya, kalau kita bentuk dia menjadi bentuk umumnya menjadi Y sama dengan 1 dikali setengah pangkat X. 1 adalah konstanta atau K, setengah adalah basisnya. Nah, ini juga sama, kita jabarkan dia menjadi Y sama dengan 1/4 pangkat X dikali 1/4 pangkat 1, atau bisa ditulis 1/4 saja. Artinya 1/4 dikali 1/4 pangkat X. Nah, kita adalah 1/4 dan A-nya juga 1/4 atau basisnya 1/4, seperti itu. Nah, secara umum, bentuk atau fungsi eksponensial ini terbagi menjadi dua, saat A-nya lebih dari 1 dan ketika A-nya lebih dari 0 kurang 1. Contoh pertama, diketahui fungsi eksponensial f(x) sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Tentukanlah nilai dari f3, f4 dikurang f2, dan yang terakhir, jika f(x) sama dengan 64, berapakah nilai x-nya? Langsung kita jawab. Yang pertama, berapa sih nilai f3? Artinya, ketika x kita 3, itu berapa nilai fungsinya? Tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1. Maka diperoleh f3 sama dengan 2 berpangkat 3 tambah 1. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka nilai ketika fungsinya x-nya sama dengan 3, maka diperoleh 16. Nah, yang kedua, berapa nilai fungsi f4 dikurang f2 sama dengan berapa? Masing-masing kita cari nilai x ketika 4 berapa hasilnya. Didapat sama dengan 32. Ketika x-nya 2, diperoleh sama dengan 8. Berarti kita operasikan f4 dikurang f2 sama dengan 32 dikurang 8 sama dengan 24. Nah, yang ketiga gimana? Jika fx sama dengan 64, artinya nilai fungsi fx itu sama dengan 64, berapa sih nilai x-nya? Gitu. Kita punya fungsi fx sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Fx kita tadi 64 sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Berapa sih nilai x ketika kita sederhanakan atau kita jabarkan nilai 2 pangkat x tambah 1 dengan mensubstitusikan nilai x itu sama dengan 64. Berarti x-nya sama dengan 5. Nah, ini merupakan bentuk persamaan eksponensial. Ini akan kita pelajari setelah materi ini. Tapi untuk menjawab soal seperti ini bisa ya semuanya. Tinggal kita cari nilai x yang membuat nilainya sama dengan 64. Seperti itu. Contoh yang kedua, diketahui fungsi eksponensial f(x) sama dengan 3 pangkat 2x tambah 4 dikurang 4, dan fungsi gx sama dengan 6 pangkat x kurang 2. Maka, tentukanlah nilai f-2 bagi g4 dikali g3. Nah, caranya kita cari nilai fungsi ketika f-2, g4, dan g3. Nah, yang pertama, kita cari nilai fungsi f-2. Kita ketahui bahwasanya fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat 2x tambah 4 kurang 4. Maka ketika x sama dengan min 2 diperoleh 3 pangkat 2 pangkat min 2 tambah 4 kurang 4. 3 pangkat min 4 tambah 4 kurang 4. Diperoleh 3 pangkat 0 kurang 4. 1 kurang 4 sama dengan min 3. Nah, untuk gx sama dengan 6 pangkat x kurang 2. Ketika x-nya sama dengan 4, diperoleh 6 pangkat 4 kurang 2. Sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, ketika gx kita ganti dengan x-nya sama dengan 3, maka diperoleh 6 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 6 pangkat 1 atau 6. Nah, kita udah tahu nilai f-2 sama dengan min 3, g4 sama dengan 36, g3 sama dengan 6, maka nilai f-2 bagi g4 dikali g3 diperoleh sama dengan min 3 per 36 kali 6. Hasilnya sama dengan min setengah. Materi selanjutnya mengenai grafik fungsi eksponensial. Secara umum, ada dua bentuk grafik fungsi eksponensial, tergantung basis atau bentuk fungsinya. Jika basisnya lebih dari 1,
atau fungsinya Y sama dengan K dikali A pangkat X, maka kurvanya atau bentuk grafiknya seperti ini, berbentuk kurva mulus yang memotong sumbu Y di titik 0, K. Yang kedua, jika basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, atau fungsinya Y sama dengan K dikali 1 per A pangkat X, dia memotong sumbu Y di titik 0, K juga. Nah, bagaimana sih sifat-sifat yang dimiliki oleh bentuk kedua grafik ini? Nah, mari kita simak ke slide selanjutnya. Perhatikan gambar grafik fungsi eksponensial Y sama dengan K dikali A pangkat X dengan A-nya lebih dari 1. Nah, grafik fungsi ini akan memiliki sifat yang pertama, grafiknya selalu memotong sumbu Y di titik 0, K. Nah, titik potong ini kita peroleh ketika X-nya kita misalkan dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan K. Nah, tergantung nih kalau fungsinya berapa nilai K yang diberikan. Yang kedua, sumbu X merupakan asimtot datar dari grafiknya. Nah, apa itu asimtot datar? Yaitu garis yang didekati grafik fungsi, tetapi tidak sampai memotong, hanya mendekati. Nah, kita perhatikan jika grafik ini kita perpanjang dia terus sampai tak hingga, maka dia akan mendekati sumbu X. Nah, sumbu X ini itu yang dinamakan asimtot datarnya. Nah, ya, seperti itu. Yang ketiga, grafik merupakan fungsi monoton naik. Nah, kapan dia dikatakan fungsi monoton naik? Ketika X1 kita ambil kurang dari X2, maka nilai Y1-nya juga harus kurang dari Y2. Maksudnya, ketika kita misalkan ada titik yang dilalui oleh grafik, kita misalkan di sini ada titik 1,2. Nah, di sini ada 2,4. Nah, artinya ketika kita ambil X1 yang kurang dari X2 misalnya, berarti X1-nya 1, X2-nya 2, berarti ini Y1-nya 2, dan Y2-nya sama dengan 4. Berarti ketika kita misalkan X1 kurang X2, maka haruslah Y1 juga kurang dari Y2. Nah, kalau dia berlaku seperti ini, maka dikatakan fungsi monoton naik. Nah, kita uji. Ketika X1-nya 1, berarti kurang dari X2. X2-nya berarti 2. Maka haruslah Y1-nya juga kurang dari Y2. Y1-nya sama dengan 2, dan Y2-nya 4. Nah, berarti ini berlaku ya. 1 kurang 2, maka 2 kurang dari 4. Nah, berarti dia fungsi monoton naik seperti itu. Nah, atau dengan kata lain, jika nilai koordinat X, Y, kita ambil X-nya semakin besar, maka Y-nya juga semakin besar. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, monoton naik itu adalah seperti ini. Ketika X-nya makin besar, maka nilainya juga semakin besar nilainya. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan fungsi monoton naik. Sekarang perhatikan grafik fungsi eksponensial Y sama dengan K dikali 1 per A pangkat X, atau A-nya lebih dari 0 kurang 1, maka grafik fungsi eksponensial ini akan memiliki sifat yang pertama, grafiknya akan memotong sumbu Y di titik 0, K. Titik potong ini kita peroleh ketika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan K. Yang kedua, sumbu X merupakan asimtot datar dari grafiknya. Asimtot datar tadi kita sudah tahu ya, garis yang dituju oleh grafiknya tetapi tidak sampai memotong. Nah, berarti asimtot datarnya sumbu X ini. Ketika grafik ini kita perpanjang, maka dia akan menuju sumbu X. Maka sumbu X ini adalah asimtot datar dari grafik fungsi Y sama dengan K dikali 1 per A pangkat X. Yang ketiga, grafiknya merupakan fungsi monoton turun. Nah, sebelumnya ada fungsi monoton naik. Sekarang, fungsi monoton turun. Syaratnya, jika X1 kurang X2, maka Y1 lebih dari Y2. Nah, cara membuktikannya, apakah dia fungsi monoton turun, itu dengan cara mengambil titik yang dilalui oleh grafiknya. Misalnya, titik koordinatnya misalnya di sini berapa? Min 1,2. Nah, ini min 1,2. Nah, di sini misalnya min 2,4. Min 2,4. Nah,
kita ambil X1 yang kurang dari X2. Berarti ini X1-nya, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Berarti kalau kita uji, jika X1 kurang dari X2, maka haruslah Y1 itu lebih dari Y2. X1 kita adalah min 2, kurang dari X2 itu min 1, maka Y1-nya adalah 4, itu lebih dari Y2, itu sama dengan 2. Maka ini pernyataan yang benar. Maka kalau dia memenuhi, maka dia katakan fungsi monoton turun. Dengan kata lain, ketika kita uji setiap koordinat yang dilaluinya, misalnya di sini ada titik koordinat 0,1. Nah, di sini misalnya berapa, ya? Nah, ketika koordinat X, Y, kita ambil ketika X-nya makin besar, maka nilainya semakin kecil. Coba kita uji. Perhatikan, pertama X kita min 2, Y-nya 4. Setelah kita gambar, ternyata X2 di sini jadi min 1. Makin besar, tetapi nilainya makin turun atau makin kecil. Dan seterusnya seperti itu. Makanya dia dikatakan fungsi monoton turun. Nah, jadinya seperti ini dia. Nah, berdasarkan gambar grafik fungsi eksponensial yang sudah kita gambar sebelumnya, yaitu Y sama dengan K dikali A pangkat X dan Y sama dengan K dikali 1 per A pangkat X. Jika diberikan nilai K dan A yang sama terhadap kedua fungsi ini, maka kalau kita gambar, kedua grafik ini akan merupakan cerminan masing-masing terhadap sumbu Y. Dengan kata lain, grafik fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X dan Y sama dengan K per A pangkat X itu akan saling simetris terhadap sumbu Y. Nah, itu akan simetris terhadap sumbu Y. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya, Y sama dengan K dikali A pangkat X itu adalah fungsi monoton naik. Sedangkan K dikali 1 per A pangkat X itu fungsi monoton turun. Nah, kedua grafik akan memotong sumbu Y di titik 0, K. Contoh, grafik fungsi yang saling simetris misalnya Y sama dengan 2 pangkat X, maka akan simetris dengan fungsi Y 1 per 2 pangkat X. Misalnya lagi, Y sama dengan 4 pangkat X akan simetris terhadap Y sama dengan 1 per 4 pangkat X. Nah, bagaimana jika Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1, maka akan simetris terhadap, nah, ini perlu kita jabarkan terlebih dahulu. Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat X, maka akan simetris terhadap 2 dikali 1/2 pangkat X. Nah, tadi ini kita bisa tulis seperti ini ya, Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1, maka Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat min X. Diperoleh Y sama dengan 2 pangkat 1 kurang X. Nah, ini dia akan simetris terhadap Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, kita udah paham nih bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua grafik dengan bentuk umumnya Y sama dengan K dikali 1 per A pangkat X dan Y sama dengan K dikali A pangkat X. Bagaimana cara menggambar kedua grafik tersebut? Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi eksponensial. Adapun langkah-langkah kita dalam menggambar grafik fungsi eksponensial, yang pertama, buatlah titik bantu berupa nilai X dan Y. Dengan tujuan, kita akan memperoleh titik koordinat. Dengan cara, memisalkan nilai X, misalnya saja X1, X2, X3, dan seterusnya, yaitu nilai X yang memungkinkan apabila kita substitusikan ke fungsinya, maka nilai Y itu mudah kita tentukan. Nah, setelah itu, kita akan memperoleh titik koordinat X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya. Nah, setelah kita memperoleh titik koordinat,
Maka, gambarkanlah titik koordinat itu ke bidang kartesius. Misalkan saja, titiknya X1Y1, X2Y2, X3Y3, dan X4Y4. Dan langkah yang terakhir, kita hubungkanlah titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, seperti ini. Inilah grafik fungsi yang kita maksud. Contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan setengah pangkat X, lalu tentukanlah sifat-sifatnya. Yang pertama, kita gambar grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Langkahnya, kita buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y. Nah, untuk pemisalan nilai X yang pertama, kita cari nilai X yang membuat dia memotong di sumbu Y. Nah, sebelumnya kita sudah tahu, ketika dia memotong sumbu Y, dia adalah 0,K. Artinya, ketika X-nya sama dengan 0. Setelah itu, baru kita misalkan nilai X yang kurang dari 0, misalnya min 3, min 2, min 1, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu, baru kita substitusikan nilai min 3, min 2, sampai 3 ini, atau nilai X semuanya ini ke fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Maka diperoleh untuk X sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 1/8. X sama dengan min 2, Y-nya 1/4, X-nya min 1, Y-nya setengah, X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4, dan yang terakhir, ketika X-nya 3, maka diperoleh Y-nya sama dengan 8. Maka diperoleh titik koordinat min 3 1/8, min 2 1/4, min 1 setengah, 0,1, 1,2, 2,4, dan yang terakhir 3,8. Nah, titik koordinat semuanya inilah yang akan kita plot ke bidang koordinat kartesius. Maka diperoleh bentuk plot titik-titik ini min 3 1/8, min 2 1/4, dan yang terakhir 3,8. Nah, langkah terakhir kita hubungkanlah titik-titik ini menjadi sebuah kurva atau grafik mulus seperti ini. Dengan sifat-sifatnya, yang pertama, grafik Y sama dengan 2 pangkat X ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Dan asimtot datarnya adalah sumbu X. Karena jika grafik ini kita perpanjang, maka dia akan menuju sumbu X. Nah, dikatakanlah sumbu X itu sebagai asimtot datar dari grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Yang ketiga, fungsi monoton naik. Karena X1 kurang X2, maka Y1 kurang Y2. Atau lebih mudahnya seperti ini. Kita perhatikan nilai X dan Y dari setiap koordinat ini. Jika X-nya semakin besar dan Y-nya juga semakin besar, maka itu dikatakan fungsi monoton naik. Nah, kita perhatikan. Nilai X yang pertama min 3. Semakin besar menjadi min 2, min 1, 0, dan yang paling besar nanti diperoleh 3. Dia semakin besar nilai X-nya. Nah, kita perhatikan nilai Y. Yang pertama 1/8, 1/4, setengah, 1 juga semakin besar. Maka, jelas bahwasanya grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ini adalah fungsi monoton naik. Yang kedua, menggambar grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Langkah pertama, kita buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y dengan pemisalan X kita yang pertama, yaitu nilai X yang membuat grafik Y sama dengan setengah pangkat X memotong sumbu Y. Artinya ketika X-nya sama dengan 0. Nah, baru kita misalkan nilai X yang kurang dari 0, misalnya min 3, min 2, min 1, dan yang lebih dari 0, kita misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai X ini ke fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Diperoleh ketika X-nya min 3, maka diperoleh Y sama dengan 8. X-nya min 2, Y-nya 4. X-nya min 1, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 1. X1, Y-nya setengah. X-nya 2,
Y-nya 1/4, dan yang terakhir, ketika X-nya 3, diperoleh Y-nya sama dengan 1/8. Nah, kita udah dapat nilai X dan Y, maka diperoleh titik koordinat min 38, min 24, min 12, 01, 1,5, 2/4, dan yang terakhir 3/8. Setelah kita peroleh titik koordinat, langkah selanjutnya kita gambarkan atau kita plot titik-titik koordinat tersebut pada bidang kartesius. Nah, diperoleh min 3,8, min 2,4, dan seterusnya sampai 3/1/8. Yang ketiga, kita hubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan kurva mulus. Nah, inilah grafik fungsi Y sama dengan K dikali setengah pangkat X. Dengan sifat-sifatnya, yang pertama, memotong sumbu Y di titik 0,1. Kita perhatikan, grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang kedua, asimtot datarnya adalah sumbu X. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya dan diperpanjang, dia akan mendekati sumbu X. Yang mana asimtot datar itu adalah garis yang dituju atau yang didekati grafik tetapi tidak sampai memotong. Maka sumbu X ini adalah asimtot datar dari grafik Y sama dengan K setengah pangkat X. Yang ketiga, grafik fungsi Y sama dengan K dikali setengah pangkat X merupakan grafik fungsi monoton turun. Karena kalau kita uji, X1 kurang X2, maka Y1 lebih dari Y2. Kita perhatikan, kita anggap ini adalah X1 dan Y1. Ini X2, Y2. Nah, kalau kita uji ya, X1 kurang X2, maka haruslah Y1 lebih dari Y2. X1 kita min 3, X2-nya min 2, maka Y1-nya 8 lebih dari Y2, yaitu 4. Nah, ini berlaku memenuhi. Atau cara mudahnya, kita perhatikan koordinat-koordinat yang dilalui oleh grafik. Jika titik koordinatnya itu kita misalkan XY, maka ketika nilai X-nya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Kita perhatikan. Min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya, itu X-nya makin besar. Sedangkan nilai Y-nya min 8, 4, 2, dan seterusnya, dia makin kecil. Artinya, jika X-nya makin besar, maka Y-nya makin kecil. Maka dikatakan fungsi monoton turun. Contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Lalu tentukan sifat-sifatnya. Caranya, sama dengan contoh sebelumnya, kita buat tabel titik bantu dengan pemisahan X kita yang pertama adalah nilai X yang membuat grafik Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1 memotong sumbu Y. Artinya, ketika X sama dengan 0, lalu tentukan atau kita misalkan nilai X lainnya, semisal min 3, min 2, min 1, 1, dan 2. Lalu kita substitusikan ke fungsinya, diperoleh 1/9, 1/3, 1, 3, 9, dan terakhir 27. Diperoleh koordinatnya min 3 1/9, min 2 1/3, dan seterusnya diperoleh 2 27. Lalu kita plot titik-titik ini atau koordinat ini ke bidang koordinat kartesius. Diperoleh seperti ini. Nah, setelah itu, baru kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah kurva mulus. Nah, dengan sifat-sifat, grafik Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1, ini akan memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, dengan sumbu X merupakan asimtot datarnya, dan dia merupakan fungsi monoton naik, karena setiap X semakin besar, maka Y juga semakin besar, seperti itu. Contoh yang ketiga, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat X kurang 4, lalu tentukanlah sifat-sifatnya.
Caranya sama dengan konsep sebelumnya, selalu kita buat tabel terlebih dahulu dengan misalkan nilai X. Yang pertama kita misalkan nilai X yang membuat grafik Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat X kurang 4 ini memotong sumbu Y. Artinya ketika X sama dengan 0. Lalu kita misalkan nilai X lainnya, misal min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Kita substitusikan nilai X ke fungsinya, diperoleh min 15 per 4, min 7 per 2, min 3, min 2, dan seterusnya kita peroleh 12. Nah, kita peroleh titik koordinatnya, min 3, min 15 per 4, dan seterusnya diperoleh 3, 12. Nah, ini titik koordinat yang akan kita gunakan dan kita plot di bidang koordinat kartesius. Jadinya, seperti ini. Titik-titik itu kita plot berdasarkan koordinatnya, lalu kita hubungkan titik tersebut menjadi sebuah kurva mulus seperti ini. Nah, sifat-sifatnya, grafik Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat X kurang 4, dia memotong sumbu Y di titik 0, min 2. Dan asimtot datarnya adalah Y sama dengan min 4. Karena grafik ini, kalau kita perpanjang, dia akan menuju atau mendekati garis Y sama dengan min 4, atau persamaan garis Y sama dengan min 4. Yang terakhir, fungsi monoton naik, karena setiap X, semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Y-nya. Maka dikatakan fungsi monoton naik. Lalu bagaimana cara kita menentukan asimtot datar dari suatu fungsi eksponensial tanpa menggambarnya? Kita perhatikan contoh yang pertama. Misalnya kita tahu fungsi Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Apa sih asimtot datar dari fungsi ini? Caranya, bentuk eksponensial yang berpangkat variabel X itu kita misalkan atau kita jadikan sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat X ini kita jadikan dia sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 kali 2. Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini sama artinya dia sumbu X. Nama lainnya adalah Y sama dengan 0. Kalau kita gambar, Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X itu sendiri. Ya, ini nama lainnya Y sama dengan 0. Yang kedua, misalnya fungsi Y sama dengan 3 pangkat X kurang 2 ditambah 2 misalnya. Konsepnya, bilangan atau bentuk eksponensial yang pangkatnya variabel X itu jadikan dia sama dengan 0. Y sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat min 2 ditambah 2, maka ini jadikan sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 dikali 3 pangkat min 2 ditambah 2. Y sama dengan 0 ditambah 2. Y sama dengan 2. Nah, asimtot datarnya berarti persamaan garis Y sama dengan 2. Nah, mana sih yang Y sama dengan 2? Kalau kita gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Y sama dengan 2 berarti sini, ini 2 berarti Y sama dengan 2, ini dia yang mendatar. Nah, yang ketiga misalnya Y sama dengan 1/2 pangkat X tambah 1 kurang 2. Maka konsepnya jadikan 0 yang bentuk eksponensialnya yang variabel X. Jadi setengah pangkat X setengah pangkat 1 dikurang 2. Nah, ini akan kita jadikan sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan 0 dikali setengah dikurang 2. Diperoleh Y sama dengan min 2. Y sama dengan 2 berarti gambarnya seperti ini. Ini min 2, garis horizontal, ya. Y sama dengan min 2. Nah, yang keempat, contoh yang terakhir, Y sama dengan, misalnya 2 pangkat 3 kurang X dikali 2 ditambah 4. Nah, sama saja caranya, Y sama dengan, ini artinya 2 pangkat 3, 2 pangkat min X dikali 2 tambah 4. Nah, ini jadikan dia sama dengan 0. Kalau ini 0, bilangan apapun dikali 0, ini akan hasilnya 0. Ditambah 4, maka diperoleh Y sama dengan 4. Nah, kalau kita gambar Y sama dengan 4 itu,
Ya, berarti 1, 2, 3, 4 misalnya. Berarti ini dia, Y, ini X. Ya, sama dengan 4, ini dia.